Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada agenda praktikum proses manufaktur pada pertemuan yang kedua. Terima kasih kepada praktikan yang telah hadir dan mengikuti rangkaian agenda praktikum proses manufaktur kali ini dengan baik. Perkenalkan, saya Ayu Sule Sastri. Di sini saya sebagai pemateri di pertemuan kedua ini. Adapun agenda pada hari ini diantaranya yang pertama ada kuis lisan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada pemaparan petunjuk pelaksanaan, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Nah, pada pertemuan yang kedua ini membahas mengenai gambar kerja. Nah, di sini apa hubungan antara gambar sketsa, gambar teknik, dan juga gambar kerja? Baik, gambar sketsa yaitu gambar yang bersifatnya kasar dan ringan. Maksudnya kasar dan ringan di sini yaitu dalam penggambarannya gambar sketsa ini tanpa menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Jadi, hubungannya dengan gambar teknik ini yaitu olahan dari gambar sketsa lebih lanjut yang dibuat dengan aturan tertentu. Nah, hubungannya dengan gambar kerja yaitu gambar yang lebih kompleks dari gambar teknik dan memiliki informasi yang lengkap dan telah siap. Jadi pada gambar kerja ini merupakan gambar akhir yang akan dijadikan acuan pada proses produksi. Yang pertama kita bahas, yang pertama ada gambar sketsa. Di sini ada gambar sketsa yang dimana digambar tanpa menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, di sini digambar tanpa menggunakan penggaris. Nah, jadi definisi dari gambar sketsa itu sendiri adalah gambar ide awal untuk mengekspresikan gagasan tertentu ke dalam gambar desain, merangkum aspek-aspek desain gambar awal yang memerlukan olahan lebih lanjut. Jadi pada rancangannya, gambar sketsa ini dibuat mengikuti apa yang diinginkan dari perancang tanpa menggunakan aturan. Selanjutnya ada gambar teknik. Di sini ada contoh dari gambar teknik. Jadi yang pada pembuatannya ini harus mengikuti standar tertentu. Nah, definisi dari gambar teknik sendiri adalah alat komunikasi atau informasi antara pelaku teknik dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pelaku teknik. Yang dimana gambar teknik ini dibuat untuk dapat dipahami oleh semua pelaku teknik. Selanjutnya ada gambar kerja. Gambar kerja adalah gambar yang digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan di lapangan. Nah, gambar kerja ini harus dibuat sedemikian rupa yang berisi informasi yang lengkap sehingga mudah dimengerti di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Nah, di sini ada contoh gambar kerja. Jadi di mana pada gambar kerja ini telah melewati berbagai revisi, sehingga gambar kerja ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses produksinya. Nah, jadi nanti kalian akan melakukan proses pemesinan yang dimana menggunakan gambar kerja dalam pelaksanaan proses pemesinannya. Selanjutnya ada metrologi. Apa itu metrologi? Metrologi itu disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Maka dari itu, di sini ada macam-macam alat ukur. Sebenarnya alat-alat ukur itu banyak macamnya, namun di sini
menyebutkan contohnya saja. Yang pertama ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini fungsinya untuk mengukur diameter luar dan juga ketebalan suatu benda yang ukurannya lebih kecil, memiliki ketelitian 0,0005 cm. Oke, selanjutnya ada jangka sorong atau mistar sorong atau bisa disebut juga vernier caliper, yang dimana fungsinya untuk pengukuran benda bagian luar, untuk pengukuran benda bagian dalam, dan juga mengukur kedalaman. Jadi jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,005 cm. Dan dimana jangka sorong ini memiliki dua jenis. Yang pertama jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Nah, untuk jangka sorong manual ini dihitung berdasarkan skala Nonius dan skala utama yang terukur. Dan untuk jangka sorong digital, dalam pengukurannya ini langsung menghasilkan nilai ukur yang telah tersedia. Selanjutnya ada mistar atau penggaris, fungsinya untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda yang ukurannya lebih besar, memiliki ketelitian alat ukurnya itu 0,5 cm. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Mengapa diperlukan K3 dalam proses manufaktur? Karena dalam pelaksanaannya bukan hanya ketika praktikum, tapi juga ketika berada di lingkungan kerja, K3 itu sangat penting untuk diterapkan karena berisi ilmu dan penerapannya ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada aturan umum pada keselamatan kerja. Yang pertama adalah menghindari keadaan yang tidak aman, di mana sering kita jumpai orang-orang yang bekerja ini tidak menghiraukan bahaya yang terjadi, misalnya ketika melakukan pengelasan, di mana tidak menggunakan kacamata, sehingga percikan tersebut dapat mudah untuk masuk kepada mata. Maka dari itu, upaya menghindarinya adalah menggunakan kacamata supaya aman. Nah, selanjutnya yang kedua ada bekerja secara aman. Dan yang ketiga menjaga kondisi area kerja. Jadi bukan hanya diri pribadi yang harus dijaga kondisinya, tetapi juga area kerja juga, supaya dapat bersih dan nyaman ketika bekerja. Selanjutnya, perlengkapan APD atau alat pelindung diri pada praktikum proses manufaktur. Di sini contohnya saja yaitu ada jas APD, kacamata, masker, sarung tangan, dan juga sepatu pelindung. Di mana jas APD ini fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari percikan, misalnya percikan bahaya dari cairan kimia dan sebagainya. Nah, untuk kacamata di sini pada praktikum proses manufaktur ini nanti kita akan melakukan proses pemesinan, di mana dalam pelaksanaannya akan menghasilkan gram dari produk yang dibuat sehingga berpotensi untuk masuk ke dalam mata, sehingga harus menggunakan kacamata. Dan selanjutnya ada masker. Masker di sini dapat melindungi hidung dan mulut kita dari berbagai ancaman yang ada. Lalu di sini juga ada sarung tangan, di mana untuk melindungi tangan kita dari seperti oli, kulen, atau geram yang tajam sehingga dapat melukai dari tangan kita atau
seperti oli dan kulen dapat membuat tangan kita licin dan nanti itu akan berpotensi bahaya untuk diri kita sendiri. Dan terakhir ada sepatu pelindung, di mana fungsi utamanya sudah pasti untuk melindungi kaki kita dari bahaya yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Oke, untuk pemaparan materinya cukup sekian, maka akan dilanjutkan dengan pemaparan juklak oleh teman asisten saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diore Jasumija. Terima kasih sudah menonton video pemaparan materi. Dilanjut dengan agenda petunjuk pelaksanaan pertemuan 2 di praktikum proses manufaktur. Sebelumnya saya memberitahu bahwa di pertemuan 2 ini teman-teman akan mengerjakan laporan mingguan secara individu, bukan berkelompok. Kita lanjut aja ke bab 1, yaitu tentang pengumpulan data. Nah, di 1.1 ini teman-teman akan membuat tabel alat ukur. Nah, alat ukur yang digunakan ini teman-teman sesuaikan dengan praktikum proses manufaktur. Jenis-jenis alat ukurnya juga sudah ada di video perkenalan permesinan yang teman-teman tonton di pertemuan sebelumnya, tepatnya pada bagian kerja bangku. Nah, lalu ke fungsi di sini tuh bukan melainkan fungsi alat ukurnya, melainkan seperti saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di praktikum ini teman-teman akan membuat 2 buah komponen pada dongkrak mekanik, yaitu batang ulir dan pin kanan. Nah, teman-teman silakan mengkaitkan kedua komponen ini dengan fungsi alat ukur yang teman-teman cantumkan. Saya contohkan misalkan jangka sorong. Nah, teman-teman silakan tulis di kolom fungsi bahwa jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter batang ulir dan pin kanan. Lalu selanjutnya poin kedua, sesuaikan dengan jenis alat ukurnya. Jangan lupa juga apabila teman-teman mengambil gambar dari internet, website, dan lain sebagainya, cantumkan di daftar pustaka, itu wajib. Kita lanjut ke 1.2 tentang objek ukur. Nah, di praktikum ini ada 2 jenis produk ya. Produknya masih dongkrak jembatan tetapi beda. Dua jenis produk, yaitu produk asli dan produk prototype. Nah, produk yang asli itu teman-teman di 1.2.1 ini silakan membuat tabel seperti ini. Ada informasi nama komponen, kuantitas, dan bahan baku. Nah, untuk komponennya itu cukup mencantumkan 2 saja, yaitu komponen yang di make atau yang dibuat, yaitu batang ulir dan pin kanan. Terus tulis kuantitasnya ada berapa dan bahan baku yang digunakan apa. Sama halnya dengan produk prototype, hanya saja bedanya pada material yang digunakan. Kalau yang produk aslinya teman-teman sudah mengetahuinya di praktikum sebelumnya, sedangkan untuk produk prototype ini kita menggunakan material aluminium dural pada komponen batang ulir dan pin kanan. Kita lanjut aja ke 1.3 tentang sketsa objek ukur. Nah, di sini ada 1.3.1 dan 1.3.2, di mana yang 1.3.1 ini merupakan sketsa produk asli. Nah, di sini teman-teman akan membuat produk sketsa dari batang ulir dan juga pin kanan. Nah, teman-teman kan sudah tahu untuk produk asli dari setiap komponen dongkrak mekanik yang telah teman-teman pelajari di praktikum
gambar teknik. Nah, teman-teman sesuaiin aja gambar sketsa batang ulir dan pin kanan. Jangan lupa juga dibuat nih tabel dimensinya. Ada tabel dimensi ini tuh diambil dari ukuran komponennya. Ini tuh misalkan contohnya ada diameter 1, 2, dan 3. Nah, ini tuh diameter 1 tuh merupakan diameter yang paling besar. Lalu apabila di komponennya ada diameter kembali dengan ukuran yang beda, nah silakan masukkan ke bawah atau dari yang diameter paling besar ke diameter yang paling kecil. Sama halnya untuk yang pin kanan. Nanti teman-teman buat gambar sketsa kembali produk pin kanan yang produk aslinya, lalu teman-teman membuat tabel seperti ini. Lanjut untuk 1.3.2 yaitu gambar produk prototype. Nah, berhubung di sini teman-teman mungkin belum mengetahui produk prototype itu seperti apa dari batang ulir dan pin kanan. Nah, di sini teman-teman dapat melihatnya di bab 2.3 yang ada di Juklak. Nah, ini merupakan produk prototype dari batang ulir. Dapat dilihat yang dimensi awal ini merupakan raw material atau material yang masih mentah yang belum dilakukan proses permesinan. Sedangkan ini merupakan produk komponen yang sudah jadi, yang sudah bisa dirakit. Nah, untuk yang tadi tuh teman-teman silahkan buat gambar sketsa yang ini nih. Lalu selanjutnya tuh dibuat juga tabel dimensi yang ada di Juklak teman-teman. Sesuaikan juga dengan yang pin kanan. Oke, lanjut ke bab 2 tentang pengolahan data. Nah, di sini teman-teman akan menggunakan software AutoCAD yang telah teman-teman install saat praktikum gambar teknik. Nah, di sini teman-teman akan membuat dua buah produk ya. Produk asli dan produk prototype dari komponen batang ulir dan pin kanan. Nah, silakan teman-teman membuat gambar 2D dan gambar 3D-nya dengan keilmuan gambar teknik komplit dengan etiket. Lalu teman-teman plot dan masukkan ke sistematika laporan teman-teman. Jangan lupa juga apabila file DWG-nya itu di-save ya. Di-save lalu dimasukkan ke folder pendukung. Oke, lanjut ke untuk produk prototipe juga masih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita langsung masuk aja ke 2.3 tentang gambar kerja dan proses produk prototipe. Nah, di sini teman-teman di 2.3.1 ini buat seperti ini persis, ada raw material dan produk akhirnya. Nah, ini teman-teman silakan buat kembali menggunakan software AutoCAD komplit dengan angka ukur dan jenis-jenis garis. Nah, nanti di sini di bawahnya teman-teman akan membuat tabel pendeskripsian proses produk prototype seperti ini contohnya. Saya contohkan pada batang ulir kan untuk melakukan proses permesinan itu kita butuh proses penandaan dan penggoresan contohnya, yaitu di kerja bangku. Nah, lalu teman-teman juga membuat gambar sketsa untuk apa ya namanya tuh untuk memvisualisasikan nih kegiatan ini pada raw materialnya. Contohnya nih, kan kerja bangku itu tidak ada proses perubahan dimensinya, maka teman-teman menggambar sketsa masih bentuk seperti ini aja. Beda halnya dengan proses permesinan konvensional, di mana proses permesinan konvensional itu ada perubahan bentuk fisik dan dimensi karena ada proses pemakanan benda kerja seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman misalkan udah proses kerja bangku nih, lanjut ke proses mesin bubut. Nah, deskripsikan teman-teman prosesnya bagaimana. Misalkan
proses mesin bubut dilakukan dengan proses pembubutan rata, misalkan dengan pemakanan 2 mm. Nah, nanti teman-teman gambar sketsanya seperti apa. Saya jelaskan lagi bahwa untuk proses permesinan di laboratorium perencanaan industri ini, mau mesin fresh dan mesin bubut itu maksimal 2 mm, jangan lebih dari 2 mm untuk proses pemakanannya. Kalau untuk mesin bor itu kelipatan 4 mm untuk proses pemakanannya. Jadi misalkan teman-teman ingin ingin memperkecil diameter ini kan diameternya 20 mm. Nah, misalkan ini tuh 10 mm, maka teman-teman mengulang kembali kegiatan yang sama sebanyak 5 kali, yaitu 2 2 2 2 2. Nah, terus setiap kegiatannya tuh teman-teman jangan lupa gambar juga sketsa untuk memvisualisasikan gambar raw material itu udah jadi seperti apa gitu. Semoga teman-teman paham ya. Lanjut juga sama halnya dengan pin kanan, nanti teman-teman mendeskripsikan proses permesinannya seperti apa. Nah, itu saja untuk bab 2 penjelasannya. Lanjut ke daftar pustaka, teman-teman wajib cantumkan sumbernya dapat dari mana, lalu lampiran berupa lembar asistensi, juklak, dan dokumentasi. Nah, di sini di bawah juklak teman-teman tuh ada tuh namanya informasi pendukung. Ini apabila informasi yang saya sampaikan itu kurang jelas, nah teman-teman tuh bisa lihat nih di sini nih, atau kelupaan cara pengerjaannya seperti apa. Nah, atau juga teman-teman bisa mungkin menonton ulang video pemaparan juklaknya, atau mungkin teman-teman memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Nah, teman-teman juga bisa bertanya habis agenda pemaparan materi ini dan juklak. Nanti beres ini ada agenda sesi tanya jawab yang dilaksanakan di Zoom. Nah, di situ teman-teman tanya aja tentang seputar petunjuk pelaksanaannya. Mungkin sekian pemaparan juklak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.